Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sukacita dari Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang sungguh baik, teramat baik buat kami Tuhan. Kebaikan-Mu penuh dalam hidup kami. Kebaikan-Mu selalu ada buat kami, setiap hari, setiap saat Tuhan. Biar kami mau terus mengatakan Engkau Allah kami yang baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, jalan Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan Sahabat-Ku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Amin.
Tuhan. Hai, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Kau
setiap kita. Amin. Dalam suka, dalam duka, Dia ada buat kita semuanya. Haleluya. Tak terbatas.
Haleluya Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Allah yang sanggup membuat banyak perkara, banyak mujizat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Biar kami Tuhan terus beriman dalam Tuhan. Tetap percaya kalau Tuhan sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari berbicara kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami rindu Kau terus mengubahkan hidup kami, memulihkan kami menjadi lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi otoritas Tuhan boleh turun atas hamba-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu pada siang hari ini, hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dua, tes. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Warisan Abadi. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata warisan, maka yang terlintas di dalam pikiran kita adalah warisan itu warisan itu bisa berbicara mengenai kekayaan. Warisan itu berbicara mengenai asuransi, ya. Warisan itu berbicara mengenai reputasi atau nama baik. Warisan itu berbicara mengenai popularitas atau keterkenalan, ya. Sekarang ini kalau dalam dunia yang syarat dengan sosial media ini, orang yang followernya paling banyak, orang yang paling banyak ditonton tayangannya, ya, channelnya, atau intelektualitas, kepandaian, atau prestasi, ya. Saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa semua yang saya sebutkan tadi bukanlah warisan abadi. Mengapa saudara? Baik itu kekayaan maupun asuransi, maupun reputasi, popularitas, intelektualitas, prestasi, semua itu ada batasnya, ya. Semua itu bisa hilang dengan sendirinya. Saya akan memberikan sebuah contoh di dalam dunia nyata. Orang yang bernama Guccio Gucci, ya. Guccio Gucci ini adalah pemilik merek Gucci, ya, fashion, mode yang terkenal mendunia, yang harganya mahal, ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua tahu fashion, tas, sepatu, ya, baju, ya, celana, ikat pinggang, topi merek Gucci itu sangat mahal harganya, ya. Dan Guccio Gucci ini adalah pendirinya
dia tinggal di kota Florence. Kemudian Florence itu Italia, saudara. Kemudian dia pindah ke Inggris pada waktu muda. Dia melamar di sebuah hotel yang besar namanya Savoy Hotel. Dia diterima sebagai lift boy, orang yang jaga lift. Ya. Karena hotel itu hotel yang mewah, maka Gucci setiap hari ngelihat dandanannya orang-orang bangsawan, orang-orang kelas atas, ya, pakaiannya, sepatunya, tasnya dan sebagainya. Dan akhirnya dia terinspirasi. Papaku ini kan pengrajin kulit. Maka dia pulang ke kotanya dan dia memulai usaha bersama dengan papanya. Dan akhirnya singkat cerita dia membuka sebuah toko butik, ya, yang terkenal dengan bambu bag, tas yang model bambu untuk orang yang naik kuda, tas yang terbuat dari kulit. Sejak saat itu, produknya, tokonya dikunjungi dan dilarisi oleh banyak orang-orang yang kaya. Sejak saat itu pula, bisnisnya berkembang begitu rupa. Kemudian dia meninggal, jatuh kepada anak-anaknya. Anak-anaknya mengembangkan begitu rupa bisnisnya, berkembang sampai ke Amerika. Nah, pada generasi cucunya, ya, generasi ketiga, maka terjadi yang namanya drama keluarga. Apa yang terjadi dengan drama keluarga di dalam drama keluarga ini? Yang pertama, saudara, ada seorang pamannya, ya, setelah dijatuh ke generasi ketiga ini, pamannya itu melakukan kecurangan perpajakan di Amerika, sehingga pamannya itu harus berurusan dengan pihak berwajib, kemudian masuk penjara. Kemudian pamannya lagi ada generasi kedua memberikan saham tanpa diketahui saudara-saudara kandungnya kepada anaknya. Itu menimbulkan drama, itu menimbulkan konflik yang besar. Kemudian apalagi generasi yang ketiga, cucunya Gucci ini dibunuh sama istrinya sendiri. Saudara, singkat cerita, pada generasi ketiga, kerajaan bisnis ini jatuh ke investor dari Bahrain yang namanya Investcorp. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menekankan bahwa warisan abadi itu bukanlah kekayaan atau yang lainnya. Tetapi kita akan belajar dari Alkitab. Apa yang dinamakan, apa yang disebut dengan warisan abadi. Kita akan membaca bersama-sama dari Ulangan 6 ayat 3 sampai 9, berbunyi demikian. Sebab itu dengarlah saudara-saudara, lakukanlah itu dengan setia, supaya kamu sejahtera, ya, dan menjadi bangsa yang besar di negeri yang kaya dan subur, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah leluhur kita. Saudara-saudara, ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Jangan sekali-kali melupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu. Hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah dan di luar rumah, waktu beristirahat dan waktu bekerja. Ikatkanlah pada lenganmu dan pasanglah pada dahimu untuk diingat-ingat. Tuliskanlah di tiang pintu rumahmu dan di pintu gerbangmu. Apabila Tuhan membawa kamu ke negeri itu dan kamu mempunyai segala yang kamu inginkan untuk dimakan, jagalah baik-baik supaya kamu jangan melupakan Tuhan yang sudah membebaskan kamu dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Hormatilah Tuhan Allahmu dan berbaktilah kepada Dia saja, dan bila kamu bersumpah, lakukanlah demi namanya saja. Jangan menyembah ilah-ilah lain disembah bangsa-bangsa yang tinggal di sekitarmu. Bila kamu menyembah ilah-ilah lain, maka kamu akan ditimpa kemarahan Tuhan Allahmu dan dibinasakan sama sekali. Tuhan Allahmu yang ada di tengah-tengahmu tak mau disamakan dengan apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Tuhan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan.
Dan firman ini diberikan kepada Musa. Saudara, Tuhan itu pesan kepada sebuah bangsa. Sebelum bangsa itu menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan. Tuhan itu pesan kepada sebuah bangsa, tapi pesannya itu lewat apa, saudara? Lewat keluarga. Saudara perhatikan, keluarga itu menjadi unit sosial yang terkecil, yang terpenting untuk menentukan nasib sebuah bangsa. Lewat keluarga, bangsa itu bisa sejahtera atau tidak. Lewat keluarga, bangsa itu bisa makmur atau tidak. Lewat keluarga, bangsa itu bisa aman, nyaman, tentram atau tidak. Lewat keluarga. Sebab itu saya ingin menyampaikan tema mengenai keluarga ini. Supaya lewat keluarga kita, keluarga orang yang percaya, masyarakat di daerah di mana kita tinggal, perusahaan di mana kita bekerja di dalamnya, lingkungan, gereja, semuanya nyaman, aman, sejahtera, karena kita menjadi keluarga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi warisan abadi. Apa yang bisa dinamakan sebagai warisan abadi lewat ayat yang sudah kita baca bersama tadi. Yaitu keluarga yang saleh, godly family. Keluarga yang saleh ini adalah warisan abadi. Bapak, Ibu, para orang tua, suami istri, anak termasuk, yang turut berpartisipasi, yang berusaha dan berjuang untuk membangun keluarga yang saleh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai anak, tidak akan pernah menyesal di dalam hidup ini. Saudara sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak, saya ngomong juga kepada anak-anak yang mungkin ada di tempat ini, yang statusnya sebagai anak. Kalau kita membangun keluarga yang saleh, maka kita akan menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Bukan hanya kita, tetapi keturunan kita. Bapak Ibu sekarang ini berjuang untuk siapa? Untuk keturunan. Ya, yang berkeluarga, yang belum berkeluarga, yang belum dikaruniai anak, Bapak Ibu bisa berjuang untuk anak-anak rohani. Dan Bapak Ibu bisa melihat ke depan betapa indah, betapa menyenangkan kalau kita melihat keluarga kita, anak cucu kita sungguh-sungguh menjadi orang yang tumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ada banyak sekali air mata, ada banyak sekali penderitaan secara batin. Kita para orang tua menyaksikan anak cucu kita tumbuh kembang, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Saudara, dan karena apa? Karena kita sibuk mempersiapkan warisan yang lain, lebih daripada warisan yang abadi ini. Kita sibuk berkarir, ya. Kita sibuk jadi orang yang populer, kita sibuk supaya punya kedudukan, supaya kita bisa wariskan. Tetapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan pesan bahwa keluarga yang saleh itu adalah warisan yang abadi. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang saleh? Yaitu keluarga yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anggota keluarga bersama-sama, kita bertanya, dibantu dengan Roh Kudus, menolong kita. Apakah kita menjadi anggota keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah ada di dalam hati saudara kerinduan Tuhan? Aku pengen mengasihi engkau dengan sepenuh hati.
Apakah kalimat itu ada di dalam doa-doa saudara? Apakah kalimat dan doa ini saudara panjatkan untuk anak-anak saudara? Tuhan, aku pengen anak-anakku menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Karena seringkali kita lebih banyak berdoa, Tuhan, supaya anak-anakku diberkati pekerjaannya. Anak-anakku jadi anak-anak yang berprestasi supaya nanti mudah mencari pekerjaan dan sebagainya. Tentu hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang jauh lebih penting Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu wariskan adalah anak-anak Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang jauh lebih penting. Itulah namanya keluarga yang saleh. Yang kedua, keluarga yang saleh adalah keluarga yang selalu mengingat kebaikan atau pertolongan Tuhan. Tadi Tuhan pesan kepada bangsa Israel lewat Nabi Musa, dia ngomong, kalau kamu masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya, kamu jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Kamu dahulu itu budak, kamu itu dahulu dijajah. Sekarang kamu menikmati satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kamu jangan lupa kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap bulan di gereja itu ada perjamuan kudus, ya. Untuk apa? Supaya jemaat ingat akan anugerah Tuhan. Supaya jemaat ingat akan kebaikan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan yang paling penting, yang utama, yang segala-galanya lebih daripada kebaikan yang lain. Ketika kita masih berdosa, kita diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus yang mati di atas kayu salib. Dia yang mengampuni dosa kita, mengadopsi kita menjadi putra-putrinya, dan kita bisa datang kepada Allah Bapa tanpa sekat, tanpa halangan. Bapak Ibu, itu kebaikan Tuhan. Saya sering ngomong sama anak-anak saya punya waktu minggu malam itu family time, kecuali nanti malam karena sore saya melayani di luar kota. Saya ngomong sama anak-anak saya, papa, mama ini dulu hidup sangat sederhana, ya. Bapak Ibu yang tahu riwayat keluarga saya, khususnya encim saya, bibi saya, dan saudara-saudara sepupu saya di sini, tentu tahu kondisi ekonomi papa mama saya, ya, sederhana. Ibadah di sepanjang ini naik motor dulunya, ya. Saya ingat tutup tahun saya digonceng juga malam-malam, ya. Jadi kami dari keluarga yang sangat sederhana secara ekonomi. Dan saya ingatkan, kalau papa mama sekarang bisa diberkati Tuhan, kamu menikmati berkat Tuhan, semua ini karena kebaikan Tuhan, nak. Karena kebaikan Tuhan. Saya ingatkan terus, kami ada grup WA keluarga inti, dan anak-anak saya 2, 3, yang 1 masih kuliah, yang 2 sudah punya pekerjaan sendiri atau bisnis sendiri. Dua-dua sering sharing kalau ada keberhasilan-keberhasilan di dalam keluarga. Dan selalu saya ngomong, puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik. Kenapa saya berkomentar demikian? Saya ingatkan anak-anak saya bahwa karena kebaikan dan pertolongan Tuhan, mereka bisa berhasil di dalam bisnis mereka. Mereka bisa berhasil di dalam pekerjaan mereka. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu saling mengingatkan di dalam keluarga bahwa kita hidup ini karena kebaikan Tuhan. Kita bisa menikmati segala sesuatu yang baik ini oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Keluarga yang saleh itu selalu ingat kebaikan Tuhan. Keluarga yang saleh adalah keluarga yang tidak mendua hati atau kompromi dengan dunia atau punya ilah lain. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang orang itu terbawa, memiliki gaya hidup seperti dunia. Ke gereja ya,
ke gereja iya, tapi praktek pekerjaannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melayani iya, tapi praktek di dalam berumah tangga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hatinya ini terpecah, saudara. Tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi kompromi dengan dunia ini, kompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Yang dipikirkan hanya melihat kemewahan orang lain, tayangan-tayangan kemewahan, tayangan-tayangan kesenangan, gaya hidup yang pengen cepat kaya dan sebagainya. Sehingga hatinya ini tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sudah mendua. Ada ilah lain yang menguasai hatinya. Tuhan hanya mendapat tempat sepersekian dari hatinya. Padahal Tuhan pengen duduk di tahta hati secara total. Tuhan pengen memerintah kita, menguasai hati kita dan hidup kita. Tetapi kita seringkali memberikan kepada yang lain. Dan Tuhan wanti-wanti kepada bangsa Israel, kamu jangan ya menikah dengan bangsa kafir. Kamu jangan ikut budaya ya orang-orang kafir dan sebagainya. Tuhan sudah wanti-wanti, kenapa? Karena ketika kita hidup di tengah masyarakat di dunia yang tidak mengenal Tuhan, maka bahaya untuk kita mempunyai ilah lain di dalam diri kita. Itu sangat besar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Apakah ada sesuatu yang kita sembah selain Allah? Apakah ada sesuatu yang kita kasih lebih daripada Allah, sehingga kita mau berjuang mati-matian untuk itu? Sehingga Tuhan tidak menjadi nomor satu lagi. Yang dulunya setia ibadah, yang dulunya setia saat teduh, yang dulunya setia pelayanan, sekarang gara-gara satu dua hal gampang sekali terabaikan. Kalaupun melayani, kalaupun beribadah, hatinya tidak ada di ibadah dan pelayanan itu. Hatinya ada di tempat lain. Mungkin bisa ibadah di tempat ini, tapi hatinya memikirkan pekerjaan. Mungkin bisa melayani di tempat ini, tapi hatinya bukan untuk mengasihi Tuhan, tapi untuk tampil, untuk dihargai. Saudara, Tuhan minta supaya kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak ada ilah yang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita membangun keluarga yang saleh? Ada yang namanya pemuritan keluarga, family discipleship. Saudara, saya ingin menunjukkan dua peran. Yang pertama peran orang tua. Yang kedua adalah peran anak. Anak ini tidak bisa disepelekan. Ada keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Dan akhirnya papa mamanya mengenal Tuhan lewat apa? Lewat perilaku anaknya. Lewat doa-doa anaknya. Jadi peran orang tua dan anak ini harus sinergis. Ya, harus kerjasama untuk membangun sebuah keluarga yang saleh. Yang pertama peran orang tua adalah mengajari dan melatih diri sendiri untuk setia mengasihi Tuhan lewat cara hidup dan perbuatan. Sebelum kita mengajar kepada anak-anak, kita perlu ngelatih diri, saudara. Kita terus mengajari diri sendiri untuk mengasihi Tuhan lewat cara hidup dan perbuatan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah pernah ngomong mungkin tempat ini ya. Setiap hari anak itu melihat film di dalam keluarganya. Dia ngelihat film bagaimana papa mamanya berperilaku. Bagaimana papa mamanya itu berelasi, berhubungan. Bagaimana papanya atau mamanya itu bekerja, kalau dia bisa lihat. Bagaimana papa mamanya itu berelasi dengan Tuhan. Dia pernah lihat enggak papa mamanya berdoa? Ya, saudara, kita para orang tua perlu ngajari diri kita sendiri, melatih diri kita untuk setia mengasihi Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita berumah tangga. Kata-kata kita,
Apakah kata-kata yang membangun? Sikap kita, apakah sikap yang membangun? Saya membiasakan diri santun terhadap ART saya. Saya tidak segan-segan alias sering mengatakan terima kasih kepada ART saya. Kalau saya tolong kupaskan apel ketika naik masuk dok kamar saya, terima kasih. Saya mengajari diri saya mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama, saudara. Saya memperlakukan orang lain dengan baik. Saya ingin orang lain itu akhirnya mengenal bahwa Kristus yang saya sembah itu adalah Kristus yang penuh kasih. Kata-kata saya, perbuatan saya, kita para orang tua perlu ngajari dan melatih diri sendiri. Yang kedua, kita tidak dapat mewariskan apa yang tidak kita miliki. Saudara, kita bisa memberikan sesuatu yang kita tidak miliki, bisa? Enggak bisa. Kalau saudara tidak punya cara hidup, perbuatan yang mengasihi Tuhan dengan setia, saudara tidak bisa wariskan itu kepada anak-anak saudara. Saudara suka tidak suka, sadar tidak sadar, saudara dilihat, dinilai, dan dicontoh oleh anak-anak saudara. Saudara harus wariskan. Saudara berdoa, Tuhan aku pengen anak-anakku diberkati oleh Engkau Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tapi saudara wariskan apa kepada anak-anak saudara? Sikap yang seperti apa? Budaya perilaku seperti apa yang saudara wariskan kepada anak-anak saudara? Kita akan mewariskan sesuatu yang kita miliki. Saudara suka berdoa, suka beribadah dengan sungguh-sungguh, suka melayani. Kalau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, tidak main handphone. Kalau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, tidak ngobrol satu dengan yang lain. Itu sesuatu yang dilihat oleh anak-anak saudara. Saudara wariskan kepada anak-anak saudara. Kemudian mengajarkan kepada anak-anak secara sungguh-sungguh dan konsisten bagaimana mengasihi Tuhan. Saudara, kita mesti ngajari. Nak, kalau kerja seperti ini, nak. Kalau jadi papa seperti ini, kalau jadi suami seperti ini, kalau jadi istri seperti ini, kalau jadi ibu seperti ini. Ajarkan kepada anak-anak saudara. Anak-anak kadang-kadang tidak mengerti sampai dia diajarkan. Kalau saya ketemu, saya selalu ngajari, nak, kalau bisnis, nak, kalau kerja seperti untuk Tuhan, Kolose 3:23. Jangan pernah merugikan orang lain. Jangan pernah membuat orang lain kecewa. Siapa saja, bukan hanya pelangganmu, tapi karyawanmu juga. Selalu saya ajarkan kepada anak-anak saya. Dan itu konsisten, saudara, terus menerus. Karena firman Tuhan ngomong, baik di rumah, baik di luar rumah, baik berbaring, baik sedang makan, konsisten terus diajarkan kepada anak-anak. Yang ketiga, peran orang tua adalah menjadikan firman Tuhan sebagai panglima dalam keluarga. Saudara, kebenaran apa yang saudara pegang di dalam keluarga saudara? Ketika persoalan datang, apa yang saudara ajarkan kepada anak-anak saudara? Ketika keputusan akan dibuat, apa yang saudara ajarkan kepada keluarga saudara? Saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau saudara punya masalah, misalnya anak-anak sudah mulai dewasa, saudara ngomong, papa mama punya masalah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saudara jadikan firman Tuhan itu panglima. Kita punya pilihan seperti ini, kita mau memilih atau ini, tapi kita memilih seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu menjadikan firman Tuhan itu panglima. Panglima itu memerintah, yang menjadi kebenaran utama di dalam keluarga kita itu adalah firman Tuhan. Bukan budaya masyarakat, bukan apa yang menyenangkan, tapi firman Tuhan. Nak, kamu tadi kok dibully ya sama teman sekolahmu, kamu ampuni ya nak ya, kamu tuh berharga di mata Tuhan. Itu firman Tuhan, kamu ampuni ya nak ya. Itu menjadikan firman Tuhan itu panglima.
Nak, itu ada orang miskin, nak, kamu kasih, nak. Itu menjadikan firman Tuhan itu panglima, saudara. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa peranan orang tua itu sangat sentral. Yang pertama, orang tua memiliki potensi menjadi orang paling berpengaruh dalam kehidupan anak. Kenapa saudara orang tua menjadi orang yang paling berpengaruh? Anak itu secara umum lahir di dalam sebuah keluarga. Dia disusui, dirawat oleh ibunya. Dia dibesarkan bersama dengan ayahnya. Jadi orang yang pertama kali menanamkan kebenaran, orang yang pertama yang paling berpengaruh itu adalah orang tua, saudara. Paling berpengaruh. Bukan guru sekolah minggu, bukan pendeta, bukan bos, tapi orang tua yang paling pengaruh. Sebab itu anak-anak yang baik biasanya begini. Loh Pak, tadi di sekolah kok diajarin seperti ini, kok enggak seperti papa atau mama ajarkan. Dia mau konfirmasi, kenapa? Menurut dia, papanya, mamanya selalu ajarkan seperti ini. Sebab itu mesti hati-hati, Bapak Ibu sadar, aku ini orang yang paling pengaruh untuk kehidupan anak-anakku. Sebab itu peran orang tua itu sangat sentral sekali dalam kehidupan anak-anak. Orang tua memiliki otoritas sekaligus tanggung jawab membawa anak-anak mengenal dan mempercayai Tuhan. Jangan abai atau lalai. Saudara, sejak kecil anak-anak saya ajarin yang namanya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati di atas kayu salib. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, nak, jangan engkau meninggalkan atau menyangkali Yesus. Saya mempersiapkan dari sedini mungkin anak-anak itu untuk mengenal, mempercayai, dan taat kepada Tuhan. Kenapa orang tua itu sering lalai? Kenapa orang tua itu sering abai, saudara? Ya itu tadi itu. Sing penting anakku sugih, sukses. Itu yang dikejar oleh orang tua. Saudara, Tuhan tuh nggak pernah salah, karena Tuhan tuh janji begini kepada bangsa Israel lewat Musa itu supaya apa? Supaya bangsa Israel ketika memasuki Kanaan, dikatakan 2 kali tadi itu, supaya keadaanmu baik alias sejahtera. Sejahtera itu artinya apa? Tidak kekurangan satu apapun juga. Sejahtera itu tidak harus kaya, saudara. Tetapi kalau kita merasa aku tidak kekurangan satu apapun, itu saudara sejahtera. Setuju, katakan amin. Ada orang yang duitnya banyak tapi selalu kurang, itu tidak sejahtera. Tapi ada orang duitnya cukup untuk dimakan. Dan yang lebih penting dan indah di mata Tuhan, cukup untuk memberi. Itu kaya, bukan hanya sejahtera tapi kaya. Saudara, Tuhan janji sejahtera kalau apa? Kalau mereka mendengar firman Tuhan. Kalau mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang tua perlu menjadikan prioritas tertinggi untuk menolong anak-anak memenuhi panggilan Tuhan. Karena waktu seakan terbatas dan berjalan begitu cepat. Kalau kita ketemu teman-teman, famili yang sudah lama, waduh anakmu kok sudah besar ya. Waduh sekarang sudah punya mantu, punya cucu. Waktu itu jalannya cepat sekali. Dan kita jangan sampai lalai, jangan sampai kita abai, ya, jangan sampai lupa kita bahwa anak-anak itu memenuhi panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan anak-anak kita memberikan fasilitas, kita memberikan akomodasi supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik mereka sebagai pengusaha, baik mereka sebagai karyawan, baik sebagai seniman profesional, sebagai karyawan, mereka menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir hidup kita pengen melihat anak cucu kita hidup takut akan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Itu kehidupan yang paling indah. Itu kehidupan yang paling menyenangkan, saudara.
siapapun, apapun yang kita lakukan, ketika itu memenuhi panggilan ilahi. Dan orang tua punya peranan yang penting. Sekarang peranan anak, saudara. Di dalam Efesus 6 ayat 1-3 dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Firman Tuhan itu kan penting, saudara. Tapi ini diomongin, ditegaskan lagi, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu, ini satu ayat yang lengkap antara perintah dan disertai langsung dengan janji. Anak-anak yang taat, hormat, itu akan berbahagia dan panjang umur. Saudara tidak pengen bahagia tapi pendek umur. Saudara tidak pengen panjang umur tapi tidak bahagia. Ya? Jadi pengen lengkap, kalau bisa bahagia panjang umur. Nah, saudara perhatikan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Orang tua yang hidup takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, anak-anak harus taat. Harus nurut. Nah, bagaimana dengan ayah ibu yang tidak di dalam Tuhan, yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan? Anak-anak harus hormat. Ya, hormat, bukan taat. Terus kamu tidak boleh nyembah Tuhan Yesus, tidak boleh gereja. Nah, itu sudah minta hikmat anak-anak. Gimana caranya ibadah? Mungkin di rumah saja, tapi sudah tidak perlu taat. Tapi sudah tetap harus hormat. Ya, karena dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, tidak di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu sesuatu yang sangat penting yang perlu kita ajarkan di dalam keluarga kita, kepada kita maupun kepada anak-anak. Kenapa, saudara? Ini kurikulum utama, ini pelajaran yang paling utama itu adalah ketaatan. Kenapa, saudara? Karena manusia itu dilahirkan sebagai manusia berdosa. Kita punya kecenderungan untuk tidak taat. Kita punya kecenderungan untuk memberontak kepada Tuhan. Seperti manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Kecenderungan untuk memberontak itu kuat sekali. Sebab itu yang perlu diajarkan di dalam keluarga adalah ketaatan. Itu yang paling utama, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri itu sudah belajar taat kepada Allah Bapa. Ini Tuhan loh, saudara. Tapi dia belajar taat. Ketika ada di Taman Getsemani, dia mulai bertanya, kalau bisa bukan kehendakku, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi Tuhan Yesus ditolong oleh Roh Kudus, diberi kekuatan. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Saudara, pelajaran yang pertama yang paling penting di dalam keluarga adalah ketaatan. Itu nomor satu, lebih dari pelajaran apapun juga. Saudara, yakinkan diri saudara sebagai ayah ibu, sebagai anak, untuk mengembangkan sikap taat meskipun tidak nyaman, meskipun sakit, meskipun ada harga yang harus dibayar. Kembangkan, budayakan ketaatan kepada Tuhan. Karena saudara akan menikmati hal yang indah, hal yang baik dari Tuhan. Saudara, apa poin yang terakhir? Apa yang didapatkan dari keluarga yang saleh? Yang pertama, kesejahteraan dari Tuhan. Saudara, mungkin saja ada di antara saudara yang hidupnya tidak sejahtera, serba kekurangan. Pagi hari ini, izinkan Roh Kudus berbicara. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengajarkan mengasihi Tuhan kepada keluargamu, anak-anakmu? Apakah engkau memberikan teladan mengasihi Tuhan kepada keluargamu? Karena Tuhan janji, orang yang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Tidak akan kekurangan, saudara. Ya. Yang kedua,
keturunannya akan diberkati dan berbahagia. Di dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau kita hidup benar, takut akan Tuhan, maka kita sendiri tidak akan kekurangan. Termasuk Tuhan janji anak cucu kita tidak akan minta roti, dan kita akan menjadi berkat. Yang ketiga, kita mendapatkan hidup yang kekal dan diluputkan dari hukuman kekal. Tuhan bilang, kalau kamu menyembah berhala, aku akan binasakan kamu. Itu firman Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa. Saudara, kita tentu ingin mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan. Tetapi kita punya kewajiban, kita punya perjuangan. Tetapi kita tidak sendiri, Roh Kudus akan menolong kita, memberikan hikmat, memberikan kemampuan, memberikan kasih kepada kita, untuk kita bisa menjadi keluarga yang saleh. Mari kita naikkan sebuah pujian untuk merenungkan firman Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan dan andalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami.
yang datang bersama berdampingan dengan keluarga bisa saling berpegangan tangan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi panglima di dalam keluarga kami Tuhan. Apapun yang kami inginkan, apapun yang kami putuskan, apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kami mau firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami mau belajar mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Baik kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kami terus membangun budaya taat kepadamu. Budaya mengasihi Engkau Tuhan sehari-hari di dalam keluarga, di dalam rumah, di dalam pekerjaan, dengan siapa kami bergaul. Kami rindu Tuhan, kami menunjukkan kasih kami kepadamu. Kami percaya apa yang Kau janjikan akan terjadi dan kami nikmati. Kami akan menjadi keluarga yang sejahtera. Kami akan menjadi keluarga yang berdampak. Kami akan menjadi keluarga yang diselamatkan Tuhan pada akhir zaman ketika Engkau datang kembali kali yang kedua. Terima kasih. Roh Kudus menolong untuk memeteraikan firman-Mu dalam hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Harun. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan, berdoa untuk saudara kita yang akan dibaptis air. Terima kasih para malaikat surga bersorak-sorai. Keputusan kami untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk dipimpin, dikuasai, dipenuhi Roh Kudus. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menjadikan kehidupan kami berhasil, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Saudara Mora, Ibu Dwi, Saudara Luis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kematian dan kebangkitan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang lama dikubur, kehidupan yang penuh dengan kejahatan, kenajisan, kekotoran dikubur, dimatikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan keluar dari air, bangkit, hidup bersama Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan, kedewasaan rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami sama-sama terus angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami sakit. Ibu Sriwati, Ibu Meli Kutisari, Ibu Ikyau, Ibu Dona, Ibu Lian, Pak Beni, Pak Harlen, Mbak Linda, Pak Rizal, Saudari Lucy, kakaknya Bu Leni, Ibu Vena, Ibu Yasmi, Pak Utoyo, Saudari Nita, Bu Siska, Bu Isaro. Tuhan tolong, darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Haleluya, kami berjanji kesehatan kekuatan kami untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, menjadi tanda-tanda keajaiban bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati keluarga kami, pekerjaan studi kami, kota kami, negeri kami. Tuhan memberkati gereja Tuhan di tempat ini, pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberkati untuk perbaikan gereja, perbaikan panti asuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan menjawab doa kami. Tuhan terus menjawab doa kami. Lebih dari yang bisa kami bayangkan. Engkau Maha Kuasa, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami sepakat, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau jadi teladan. Oh, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Keluarga-keluarga kami semua menentukan nasib bangsa ini. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Pemulihan terjadi di negeri kami ya Tuhan. Terotak-otak akan Tuhan memenuhi negeri kami, bangsa kami, para pemimpin kami, memimpin dengan takut akan Tuhan, mencintai seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, terima kasih. Kami mau terus percaya
perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa percaya bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, ada pengumuman sebentar, satu pengumuman saja. Ibadah kaum perempuan minggu pertama bulan Oktober, tanggal 6 Oktober jam 5 sore di Aula Panti Asuhan ya. Sedangkan ibadah kaum laki-laki berkunjung di rumah Bapak Antok BPN sepanjang ya. Tanggal 6 Oktober juga jam 5 sore. Oke, ada lagi pengumuman? Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.